Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di sini di channel Suprono Wahyu Jatmiko. Seperti biasa, kita akan membahas tentang materi-materi ekonomi secara asyik dan menyenangkan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal dengan materi-materi berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal elastisitas. Baiklah, mari kita mulai pembahasan soal-soal tentang elastisitas. Akan tetapi sebelum kita memasuki pembahasan elastisitas, akan kita berikan beberapa teori tentang elastisitas yang nanti akan kita pakai untuk membahas soal-soal elastisitas secara mudah. Nah, materi ini juga bisa kalian buka lagi di materi elastisitas pada video sebelumnya yang link tautannya bisa kalian klik di kolom deskripsi. Yang pertama adalah rumus elastisitas. Rumus elastisitas adalah perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan harga barang itu sendiri, di mana bentuk rumusan yang lain adalah E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Selain itu, kita juga bisa dengan menggunakan kurva. Nah, kalau itu adalah kurva elastis, E lebih dari 1, di sini bisa dilihat bahwa perubahan P lebih kecil daripada perubahan Q. Sehingga boleh dikatakan harga mempengaruhi besarnya permintaan. Sedangkan kalau itu barang inelastis, di sini kurvanya perubahan P lebih besar daripada perubahan Q, di mana bisa disimpulkan harga tidak terlalu mempengaruhi permintaan. Bentuk kurva yang lain adalah permintaan inelastis sempurna. Kurvanya di sini naik lurus, tegak lurus, di mana di sini Q-nya tidak berubah, akan tetapi yang berubah adalah harganya. Itu inelastis sempurna. Kemudian kurva yang lain adalah elastis sempurna. Kebalikan dari inelastis sempurna, di sini harganya yang tidak berubah, akan tetapi kuantitasnya terus berubah. Berikutnya adalah elastis unitary. Nah, kalau elastis unitary di sini perubahan harga dan perubahan kuantitas ini sama. Jadi perubahan Q dan perubahan P sama. Di sini persentasenya sama 25%. Baik, kita akan memulai pembahasan yang pertama. Di sini soal yang pertama, ketika harga per unit 100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50, dan ketika harga per unit turun menjadi 50.000. Nah, di sini kalau kita lihat P1-nya adalah 100, kemudian P2-nya itu adalah 50. Kemudian Q1-nya adalah 50, Q2-nya adalah 30. Di sini yang ditanyakan nilai koefisien elastisitas penawaran barang tersebut bersifat. Dan di sini tidak ada angkanya, maka kita tidak menggunakan rumus yang delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Kita akan menggunakan kurva-kurva yang tadi kita lihat di halaman sebelumnya tadi. Nah,
Caranya bagaimana? Yang pertama, di sini kita cari selisihnya antara P1 dan P2 berapa. Nah, di sini selisihnya adalah 50.000. 50.000 di sini dibagi dengan P1. Selisihnya dibagi dengan yang paling atas, yaitu 100.000. Demikian juga yang kuantitas. Kuantitas di sini juga kita cari selisihnya. Selisihnya adalah 20 dibagi dengan yang atas juga 50. Maka hasil yang diperoleh P-nya adalah setengah, Q-nya adalah 2/5. Setengah sama 2/5 adalah lebih besar setengah. Sehingga kalau lebih besar dari setengah, di sini adalah P, di sini adalah Q, berarti P-nya lebih besar daripada Q. Kalau dilihat dari kurva yang tadi adalah kurva inelastis. Sehingga di sini jawaban yang sesuai adalah B, inelastis. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Jika penurunan harga barang yang sangat kecil menyebabkan kenaikan yang tak terhingga dalam jumlah barang yang diminta. Kata kuncinya di sini kenaikan barang tak terhingga pada saat harga yang paling sangat kecil. Nah, harga sangat kecil ini boleh diibaratkan seolah-olah tidak berubah. Kalau harga seolah-olah tidak berubah, kuantitas terus berubah, kurvanya adalah bentuknya seperti ini, yaitu kurvanya horizontal, atau elastisitasnya adalah tadi di kurva yang di depan adalah elastis sempurna. Sehingga di sini jawabannya sesuai adalah D, horizontal. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Semakin landai suatu kurva permintaan barang, maka menunjukkan bahwa elastisitas barang tersebut adalah semakin landai. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya landai itu menurun sedikit demi sedikit. Sehingga di sini bukan beda sama curam ya. Kalau curam itu menurunnya langsung, ini menurun sedikit demi sedikit. Ya, agak curam. Nah, kalau berbicara ke situ, ini kurva yang pertama tadi inelastis. Ya, harga lebih besar daripada kuantitas. Ini kurvanya seperti ini. Ini bukan menurun sedikit demi sedikit. Ini namanya curam. Nah, kalau yang ini elastis. Nah, ini perubahan P kecil, kuantitasnya besar perubahannya. Nah, ini yang disebut dengan landai. Sedangkan kalau elastis sempurna itu adalah horizontal, kalau inelastis adalah tegak. Nah, kalau unitary ini tidak curam dan tidak landai karena membentuk sudut 45 derajat. Sehingga kalau di sini ditanyakan semakin landai suatu kurva, maka jawabannya adalah elastisitas elastis. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 4. Ketika penurunan jumlah handphone yang diminta lebih besar dari persentase kenaikan harga. Di sini jumlah handphone yang diminta berarti Q, kuantitas. Kuantitas Q lebih besar daripada persentase kenaikan harganya. Berarti lebih besar daripada P. Nah, kita ingat lagi kurvanya tadi. Kalau Q lebih besar daripada P, ini adalah kurva
Ya, ini adalah kurva elastis. Sehingga di sini jawabannya sesuai adalah A. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Nah, ketika soal seperti ini, di sini di mana pilihannya adalah angka yang tidak bisa menggambarkan suatu elastisitasnya, maka di sini untuk menjawab soal nomor 5 ini kita menggunakan rumus E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Karena kita tidak mungkin menggunakan kurva. Maka kita kalau menggunakan rumus ini, kita tinggal memasukkan angkanya. Delta Q berarti perubahan Q. Ya, perubahan Q di sini 500 menjadi 450 adalah 50. Kemudian 12.000 menjadi 15.000. Ini adalah 3.000. Lalu P1-nya adalah 12.000, Q1-nya adalah 500. Kita coret 3.000 sama 12.000. Ini adalah hasilnya adalah 4. Kemudian 50 dengan 500 hasilnya adalah 10. Sehingga besarnya elastisitas adalah 4/10. Kalau dibentukkan desimal adalah 0,4. Sehingga jawabannya adalah D. Soal berikutnya nomor 6. Pak Tony menjual seluruh barang yang bahkan ketika harga terus meningkat sama sekali tidak mempengaruhi permintaan barang tersebut. Harga terus meningkat. Nah, tidak mempengaruhi permintaan barang tersebut. Harganya terus meningkat, tidak mempengaruhi permintaan barang tersebut. Nah, di sini dapat dikatakan Q-nya tetap. Nah, kalau Q-nya tetap berarti kurvanya seperti ini. Nah, apa tadi kurva seperti ini? Ya, ini adalah kurva dari inelastis sempurna. Baik, kita lanjutkan lagi. Asik ya. Jika banjir bandang merusak sebagian besar tanaman bawang merah. Nah, di sini banjir bandang merusak sebagian besar tanaman bawang merah. Berarti boleh dikatakan terjadi kelangkaan bawang merah. Kalau langka, maka harga naik. Nah, di sini harganya naik. Pendapatan petani meningkat. Harga naik kok pendapatan meningkat. Kita lihat lagi ke video yang tentang materi elastisitas. Nah, kalau di sana kita akan menemukan di mana yang namanya posisi itu kalau merupakan elastisitas elastis, ketika harganya turun malah TR meningkat. Ketika harganya meningkat, TR-nya malah turun. Kalau itu inelastis, maka ketika harganya turun, TR-nya turun. Ketika harganya meningkat, TR-nya meningkat. Sedangkan kalau unitary, baik harga turun maupun harga naik tidak merubah TR. TR adalah total revenue atau total pendapatan. Nah, di sini harganya naik, pendapatan petani meningkat. Harganya naik, pendapatan meningkat. Maka jawabannya adalah inelastis. Nah, kita menginjak ke soal nomor 8. Ini berbicara tentang elastisitas silang. Nanti untuk video lebih lengkapnya silahkan kalian menyimak video tentang materi elastisitas yang tautannya ada di kolom deskripsi. Baik, jika barang X merupakan substitusi. Nah, di sini Pak Prono ada singkatan yaitu BOSCOK.
untuk mengingat-ingat, yaitu Boskop. Bos lebih besar dari 0 itu adalah substitusi, atau boleh dikatakan elastisitasnya adalah positif. Contoh komoditi substitusi adalah mobil pribadi dan transportasi umum. Substitusi itu adalah saling menggantikan. Maka ketika harga mobil cukup tinggi, akan berakibat naiknya permintaan transportasi umum. Itu adalah kalau substitusi. Sedangkan kalau kok lebih kecil dari 0 itu adalah komplementer. Komplementer itu barang pelengkap, di mana elastisitas silang negatif. Komoditi komplementer contohnya adalah mobil dan bensin. Maka ketika harga bensin yang sangat besar akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap mobil. Nah, di sini jika barang X merupakan substitusi dari barang Y, berarti anggaplah adalah X adalah mobil pribadi, Y adalah transportasi umum. Maka nilai elastisitasnya adalah positif. Di sini yang positif adalah B. Elastisitas lebih besar daripada 0. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini masih elastisitas silang. Ketika harga daging sapi naik 20% dan jumlah daging ayam yang diminta naik 30%, besarnya koefisien elastisitas silang adalah, nah, karena di sini yang disajikan adalah angka-angka, maka kita menggunakan rumusnya. Rumus elastisitas silang sama dengan rumus elastis. Perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan perubahan harga barang Y. Berarti kalau X-nya jumlah barang yang diminta, ini adalah berarti jumlah daging ayam. Itu adalah 30%. Harganya adalah berarti harga daging sapi 20%. Berarti 30% dibagi 20%. Ini jawabannya adalah 3/2. Yang sesuai adalah D. Kita lanjutkan lagi soal nomor 10. Jika A dan B saling melengkapi, apa tadi saling melengkapi? Ya, betul, komplementer. Nah, komplementer tadi adalah negatif. Kalau A dan B adalah saling melengkapi, nah, ini A dan B saling melengkapi. Ini komplementer adalah singkatannya KOK. Lebih kecil dari 0 adalah komplementer, negatif. Berarti kalau tadi dimisalkan bensin dan mobil, ini berarti A dan B. Maka ketika harga A sangat besar akan mengakibatkan penurunan permintaan barang B. Peningkatan harga barang A akan menyebabkan yang penurunan permintaan barang B adalah yang C. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Kita lanjutkan lagi soal nomor 11. Ini ada normal, inferior, mewah. Ini berarti bukan lagi elastisitas silang, bukan lagi elastisitas yang pertama tadi, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Ini kita menuju ke elastisitas pendapatan. Pada saat pendapatan 2.400.000, jumlah barang yang dibeli sebanyak 20 unit. Kemudian pada saat pendapatan 2.800.000, barang yang dibeli adalah berkurang menjadi 19 unit. Rumus umumnya adalah perubahan jumlah barang yang diminta dibagi perubahan pendapatan. Jadi intinya semua rumusnya sama, cuma berbeda namanya. Nah, kalau di permintaan
Itu adalah di sini harga, kalau di elastisitas pendapatan di sini adalah pendapatan. Nah, hasil dari penghitungan rumus nanti ada 4 opsi. Kalau positif atau searah adalah barang normal, negatif berlawanan adalah barang inferior. Maksud searah itu gimana? Jumlah permintaan naik ketika pendapatan naik. Kalau berlawanan, pendapatan naik, permintaan berkurang. Kemudian E kurang dari 1 adalah barang kebutuhan pokok, E lebih besar dari 1 adalah barang mewah. Nah, di sini 2.400.000 menjadi 2.800.000, penghasilan naik, tetapi barang yang diminta 20 menjadi 19, maka jawabannya yang sesuai adalah barang inferior. Nomor 12, masih elastisitas pendapatan. Agus adalah seorang karyawan biasa. Karyawan biasa di sini. Sehari-hari ia biasa mengkonsumsi nasi bungkus. Ketika dia menjadi karyawan biasa, dia mengkonsumsi nasi bungkus. 2 tahun kemudian dipromosikan menjadi manajer pemasaran. Sejak menjadi manajer pemasaran, Agus jarang makan nasi bungkus. Tapi dia makan di restoran. Nah, di sini berarti nasi bungkus ditinggalkan ketika penghasilannya meningkat. Kenapa kok penghasilannya tahu meningkat dari mana? Dari karyawan biasa menjadi manajer. Berarti penghasilannya meningkat, dia tidak makan nasi bungkus lagi. Tapi dia makan di restoran. Berarti nasi bungkus ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, ini berarti elastisitas pendapatannya adalah negatif. Kalau kita lihat pada sebelumnya, negatif adalah inferior. Maka di sini jawabannya yang sesuai adalah B, C, inferior. Berikutnya, masih elastisitas pendapatan. Jika elastis permintaan suatu barang bernilai kurang dari 0. Nah, kurang dari 0 adalah negatif. Kalau negatif adalah inferior. Baiklah, cukup sekian dulu pembahasan soal kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.